5424078. Di sini aku akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan juga di dunia. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian bertanya mengapa pohon kaktus banyak ditemukan di gurun, sedangkan lumut lebih mudah tumbuh di daerah yang lembab? Atau mengapa harimau hidup di wilayah tertentu dan tidak ditemukan di semua tempat? Hal tersebut terjadi karena persebaran flora dan fauna dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama adalah iklim. Iklim meliputi suhu udara, curah hujan, kelembapan, dan intensitas sinar matahari. Setiap tumbuhan dan hewan memiliki kemampuan adaptasi yang berbeda terhadap kondisi iklim. Faktor kedua adalah tanah. Jenis tanah menentukan ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Faktor ketiga adalah topografi. Perbedaan ketinggian tempat menyebabkan perbedaan suhu dan jenis vegetasi yang dapat tumbuh. Faktor terakhir adalah faktor biotik. Faktor ini berkaitan dengan interaksi antara makhluk hidup, termasuk aktivitas manusia, yang dapat mempengaruhi keberadaan flora dan juga fauna. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki keanekaragaman flora sangat tinggi. Di wilayah Sumatera dan Kalimantan terdapat hutan hujan tropis yang lebat. Hutan ini memiliki curah hujan tinggi sepanjang tahun, sehingga mampu mendukung pertumbuhan berbagai jenis tumbuhan. Salah satu flora terkenal dari Sumatera adalah Rafflesia arnoldi, yang dikenal sebagai bunga terbesar di dunia. Kalimantan juga memiliki anggrek hitam yang menjadi salah satu tumbuhan khas Indonesia. Berbeda dengan Sumatera dan Kalimantan, wilayah Jawa dan Bali banyak ditutupi oleh hutan musim tropis. Salah satu tumbuhan yang mendominasi adalah pohon jati. Pada musim kemarau, pohon jati menggugurkan daunnya sebagai bentuk adaptasi untuk mengurangi penguapan. Di wilayah Nusa Tenggara, curah hujan relatif lebih rendah sehingga banyak ditemukan sabana dan stepa. Tumbuhan yang banyak dijumpai antara lain pohon lontar dan juga cendana. Sementara itu, Papua memiliki vegetasi khas seperti hutan sagu yang menjadi sumber pangan penting bagi masyarakat setempat. Indonesia memiliki fauna yang sangat beragam karena letaknya berada di antara benua Asia dan Australia. Menurut para ahli, persebaran fauna Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah utama yang dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Wilayah pertama adalah zona Asiatis yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Fauna di wilayah ini memiliki kemiripan dengan fauna Asia. Contohnya adalah orangutan, gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan badak Jawa. Wilayah kedua adalah zona peralihan atau Wallace yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Daerah ini memiliki banyak fauna endemik yang unik dan tidak ditemukan di wilayah lain. Contohnya adalah komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Wilayah ketiga adalah zona Australis yang meliputi Papua dan Kepulauan Aru. Fauna di wilayah ini memiliki kemiripan dengan fauna Australia. Contohnya adalah kanguru pohon, kuskus, dan burung cendrawasih yang terkenal karena keindahan bulunya. Pada skala global, persebaran flora dan fauna dapat dipelajari melalui bioma. Bioma adalah ekosistem besar yang terbentuk karena kesamaan kondisi iklim dan juga vegetasi. Bioma pertama adalah hutan hujan tropis. Bioma ini terdapat di sekitar garis khatulistiwa seperti Indonesia, Brazil, dan Kongo. Hutan hujan tropis memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.
Bioma kedua adalah hutan gugur temperate yang banyak ditemukan di Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur. Pohon-pohon di wilayah ini menggugurkan daunnya pada saat musim gugur. Bioma ketiga adalah taiga. Taiga didominasi oleh pohon konifer seperti pinus dan cemara. Bioma ini banyak ditemukan di Kanada dan Rusia. Bioma keempat adalah tundra yang berada di wilayah kutub. Suhu yang sangat rendah menyebabkan hanya sedikit jenis tumbuhan yang mampu bertahan hidup. Bioma kelima adalah sabana yang berupa padang rumput luas dengan pepohonan yang jarang. Sabana Afrika menjadi habitat berbagai hewan besar seperti singa, zebra, dan jerapah. Bioma terakhir adalah gurun. Curah hujan yang sangat rendah membuat hanya tumbuhan dan hewan tertentu yang mampu bertahan hidup, seperti kaktus dan unta. Sayangnya, keanekaragaman hayati saat ini menghadapi berbagai ancaman. Deforestasi atau penebangan hutan menyebabkan hilangnya habitat banyak spesies. Selain itu, perburuan liar dan perdagangan satwa ilegal juga mengancam kelestarian berbagai jenis hewan. Perubahan iklim yang terjadi saat ini turut mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan mengganggu habitat flora maupun fauna. Untuk menjaga kelestarian flora dan fauna, dilakukan berbagai upaya konservasi. Konservasi in situ dilakukan dengan melindungi makhluk hidup di habitat aslinya melalui taman nasional, cagar alam, dan suaka marga satwa. Sedangkan konservasi ex situ dilakukan di luar habitat aslinya, misalnya melalui kebun raya, kebun binatang, dan pusat penangkaran satwa. Dari pembelajaran ini, kita dapat memahami bahwa persebaran flora dan fauna dipengaruhi oleh iklim, tanah, topografi, dan faktor biotik. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan pembagian fauna asiatis, peralihan, dan australis. Sementara itu, di dunia terdapat berbagai bioma yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Mari bersama-sama menjaga dan melestarikan flora serta fauna agar kekayaan alam ini tetap dinikmati oleh generasi mendatang. Sebagai pelajar, kita juga dapat berperan dalam menjaga kelestarian flora dan fauna melalui tindakan sederhana. Misalnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon di lingkungan sekitar, serta tidak membeli atau memelihara satwa liar yang dilindungi. Kita juga dapat ikut menyebarkan informasi mengenai pentingnya menjaga keanekaragaman hayati kepada keluarga dan teman-teman. Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan.